Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radis Bagas Yoga Siswantoro dengan nomor NIM 416191100027 dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri akan menyampaikan presentasi tugas besar 2 pengantar ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional dibagi menjadi beberapa item. Salah satunya PDB atau produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di luar batas suatu negara selama 1 tahun. Yang kedua PNB atau produk nasional bruto, yang artinya adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara di dalam periode tertentu. Yang ketiga yaitu NNP, Net National Product, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu. Yang keempat ada NNI atau Net National Income, adalah jumlah seluruh penerima yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima ada PI atau Personal Income, adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseorangan, dan ditambah dengan transfer payment. Yang keenam ada DI atau disposable income, adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah dibelanjakan oleh penerimanya. Tujuan dan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Tujuan mempelajari pendapatan nasional yaitu untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, untuk memperoleh taksiran yang akurat nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam 1 tahun. Selanjutnya, untuk membantu membuat rencana pelaksanaan program pembangunan yang berjangka. Di samping adanya tujuan, juga kita mempelajari manfaat pendapat nasional. Manfaatnya adalah mengetahui tentang struktur perekonomian suatu negara, dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu antar daerah atau antar provinsi, dapat membandingkan keadaan perekonomian antar negara, serta dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintahan. Di sekarang ini, dampak COVID bagi pendapatan nasional adalah pendapatan negara di tengah wabah COVID-19 turun mencapai 10%. Selanjutnya kita membahas uang dan lembaga keuangan. Definisi uang adalah sebagai segala suatu benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Fungsi uang yang pertama adalah fungsi asli, yaitu sebagai alat tukar. Yang kedua, alat kesatuan hitung. Yang kedua ada fungsi turunan. Yang fungsi turunan adalah sebagai alat pembayar yang sah, alat penyimpan kekayaan dan pemindah kekayaan, alat pendorong kegiatan ekonomi, serta standar pencicilan utang. Selanjutnya kita akan membahas tentang bank. Definisi dari bank adalah merupakan tempat penyimpan uang, pemberi atau penyalur kredit, dan juga perantara dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi bank adalah penghimpun dana, penyalur atau pemberi kredit, penyalur dana, penyelayan jasa. Jenis-jenis bank.
Bank dibagi menjadi dua, yaitu bank primer dan bank sekunder. Di bank primer terdapat bank sentral, bank umum, dan di bank sekunder ada bank perkreditan rakyat atau BPR. Dampak dari COVID-19 bagi keuangan negara yaitu mengakibatkan semakin sulitnya pendapatan pembiayaan dan terhambat penyelesaian transaksi. Dan ada beberapa cara meminimalisir krisis keuangan, yaitu atur ulang keuangan Anda, ambil tindakan yang memadai, berhenti menggunakan kartu kredit, melakukan pinjaman cepat, membuat rencana strategis untuk ke depan. Selanjutnya kita akan membahas tentang inflasi dan pengangguran. Inflasi sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu inflasi menengah, inflasi merayap, dan inflasi tinggi. Pengangguran terdapat beberapa jenis, yaitu pengangguran friksional, pengangguran musiman, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, pengangguran sukarela, pengangguran terpaksa, pengangguran tersembunyi, dan pengangguran setengah menganggur. Selanjutnya kita membahas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh penguasa moneter atau bank sentral atau Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar atau daya beli uang. Tujuan kebijakan moneter adalah menstabilitasi ekonomi, membuat kesempatan kerja, kestabilan harga, keseimbangan neraca pembayaran internasional. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi dalam rangka mengarah kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Fungsi utama kebijakan fiskal adalah fungsi alokasi anggaran, fungsi distribusi pendapatan, dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, serta fungsi stabilisasi ekonomi makro dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.